Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Di Pradana, NPM 2007051048 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Filsafat sebagai kegiatan pemikiran yang tertinggi dan murni, tak terikat langsung dengan suatu objek, yang mendalam dan daya pikir subjek yang manusia dalam memahami segala sesuatu dalam mencari kebenaran. Ajaran filsafat sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kemestaan, serta mendasar dan hakiki. Sistem filsafat, suatu ajaran filsafat yang bulat tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realita, filsafat hidup dan tata nilai etika, pengetahuan teori, terjadinya pengetahuan manusia dan logika. Aliran-aliran filsafat. Aliran yang pertama, aliran materialisme. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Yang ketiga, aliran realisme. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup. Sebagai ajaran filsafat Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Pencipta. Filsafat Pancasila mencakup sistematika, yaitu bidang ontologi. Bidang ontologi yaitu bidang yang menyelidiki makna ada, eksistensi, keberadaan, sumber ada, dan hakikat. Termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan alam atau kosmologi. Lanjut, bidang epistemologi, yaitu bidang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, validasi dan hakikat ilmu termasuk semantika, logika, matematika, dan teori ilmu. Bidang aksiologi. Bidang aksiologi yaitu bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis dan tingkatan nilai, hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Asas-asas integralistik dalam filsafat Pancasila mengajarkan manusia sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta, cenderung untuk berbakti dan mengabdi kepadanya, cinta sesama dalam keluarga, merasa bagian dari masyarakat, bangsa, dan bernegara. Manusia sebagai makhluk utama diberkahi dengan poteni, harkat, dan martabat luhur untuk mencintai kebenaran dan keadilan, untuk berkewajiban kepada Tuhan, sesama, dan kepada alam demi kelestariannya. Lanjut, manusia Indonesia sebagai bangsa dan negara adalah keluarga besar bangsa Indonesia dengan kondisi psikologis, budaya, dan alamnya merupakan bagian dari umat manusia, budaya, dan dunia. Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Pancasila adalah suatu pandangan hidup. Alasan-alasan prinsip yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, mengakui adanya kekuatan gaib di luar diri manusia yang menjadi pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta. Kedua, keseimbangan dalam hubungan, keserasian, dan untuk menciptakannya perlu pengendalian diri. Dalam mengatur hubungan peranan dan kedudukan bangsa sangat penting
persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral. Kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendiri dalam kehidupan bersama. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama. Isi pemikiran filsafat Pancasila. Sebagai suatu pemikiran filsafat tentang negara, Pancasila memberi jawab yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara yang berpusat pada 5 masalah keadilan. 5 masalah keadilan itu yaitu yang pertama, apa yang negara itu? Masalah ini dijawab dengan prinsip kebangsaan Indonesia. Masalah kedua yaitu bagaimana hubungan antar bangsa atau antar negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip perikemanusiaan. Yang ketiga, masalah siapakah sumber dan pemegang kekuasaan negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip demokrasi. Yang keempat, masalah keempat yaitu apa tujuan negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip negara kesejahteraan. Dan masalah terakhir, masalah kelima yaitu bagaimana hubungan antar agama dan negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sekian, terima kasih. Cuman yang ini bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah yang lainnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.